Sahabat pekerja, tidak terasa perbincangan yang luar biasa menginspirasi bagaimana seorang Cing Yunus itu menemukan titik balik ketika beliau di SMA. Kita akan mengulik terus seperti apa. Tetap stay tune di OPEK, obrolan pekerja, bersama saya Hari Solputra. Cing, tadi kan sudah jadi ketua Rohis dan ketua pecinta alam. Pecinta alam. Tapi aktif juga di Rohis. Aktif juga di Rohis gitu kan. Apa sih yang membuat harus aktif dan dua-duanya ini kan sesuatu gini? Pecinta alam itu kan keras. Betul. Ini kan agak lembut. Iya. Gimana tuh? Betul Bang. Jadi gini, kalau pecinta alam memang abang itu dulu pernah jadi anggota Wanadri. Oh, Wanadri. Pernah aktif di Wanadri juga. Nah, jadi banyak buku-bukunya yang yang saya baca kayak gitu. Nah, saya baca. Kedua juga alat-alatnya ada tersedia kan. Kedua hobi. Hobi naik gunung dari. Betul. Terusnya waktu di kan SMA 68 sama 216 kan deket-deketan tuh dulu sampai sekarang juga deket-deketan. Nah, jadi anak Rohis itu memang terkenal ya baiklah, dan banyak yang lulus ke perguruan tinggi negeri PTN. Nah, jadi hobi, jadi pecinta alam itu sebagai hobi dulu, traveling sampai sekarang pun saya masih traveling gitu. Dulu, sekarang touring. nggak kuat lagi nggak kuat lagi Sudah berumur ya. Nah, tapi ketika masuk Rohis itu bagian bagaimana kita ngebentuk diri sih, kayak gitu. Jadi ketika kita menjadi pecinta alam, ya tetap menjadi pecinta alam yang ya bahasanya tetap menjalankan sholat kayak gitu, tetap ya tidak merusak alam kayak gitu. Jadi tetap mensyukuri. Nah, terusnya kan melihat tuh bagaimana sih kebesaran Allah gitu, yang ngelihat alam itu gimana. Terusnya kedua juga ketika kita proses dari naik gunung itu kan sampai puncak itu kan butuh kekuatan kan. Nah, kayak gitu. Nah, ketika kita itu masuk ke dalam motivasi diri kita gitu. Nah, memang ketika nanti kita naik gunung akan terlihat tuh egoisme kita, kesombongan kita, terus bagaimana Allah bahasa betul bahasanya kalau full power gitu ya. Full power banget. Kedua juga kalau misalnya kalau anak dulu bilang tuh anak tongkrongan, ya lo selon gak sama temen nih, ya gitu, raja tega gak, lo solidaritas gak sama temen. Nah, itu di dalam perjalanan naik gunung itu, itu terlihat karakter asli teman-teman kita itu. Kalau kita lagi naik gunung bareng, terlihat banget. Kalau istilah tuh di agama ada mabit sopar muamalah, ketahuan dari situ ya. Situ ketahuan banget. Terus bagaimana dia untuk bisa care sama teman kayak gitu. Nah, itu di situ. Nah, kedua dari SMA terus kemana tuh Bang? Kucing loncat kemana lagi tuh? Dari SMA waktu di SMA itu jadi pecinta alam itu sebagai hobi. Nah, untuk pembinaan lebih banyak ditempa di Rohis. Karena Rohis itu orang-orang pintar ya. Betul, Kak. Pintar yang masa depan lah ya. Betul. Dan berarti di sini enggak, tapi paling tidak kalau kita berteman sama orang pintar minimal kecipratan. Betul. Nah, jadi dibina sama kakak-kakak kelas kayak gitu. Jadi itu yang tadi yang dibilang di depan. Jadi ketika kita hablum minallah sama hablum minannasnya, ya kita dapat dua-duanya di situ. Jadi ketika sampai di dalam motivasi ada satu kakak kelas gitu. Sama ketika kita juga dari kan di SMA itu kan nggak semuanya ekonominya menengah ke atas kan, ada yang menengah ke bawah. Dia bilang gini, kita selagi kita punya kemauan pasti ada jalan kayak gitu. Nah, jadi kita dulu dipacu, dimotivasi untuk masuk perguruan tinggi negeri. Dulu kan UI, ITB, IPB ya yang menjadi favorit kita lah kayak gitu. Nah, sampai akhirnya kita dulu difasilitasin untuk ngambil dulu insentif ya,
UMPTN. Bukan yang Nurul Fikri itu ya. Oh, Nurul Fikri. Kita dulu sampai difasilitasin itu pokoknya belajar. Nanti masalah lulus, kita dulu kan zaman UMPTN namanya. UMPTN, ya. UMPTN lulus nggak lulus itu nanti urusannya Allah gitu. Yang penting kita ikhtiar dulu. Nah, disitulah akhirnya satu momen dapat lagi bahwa siapa yang menolong agama Allah akan ditolong oleh Allah kayak gitu. Nah, pada saat mau UMPTN itu udah hampir seminggu, kebetulan di rumah lagi ngebangun musola. Nah, saya kebagian jadi marbot. Jadi marbot. Jadi kalau subuh itu bawa ini tuh bawa mixer gitu ya. Karena kan dulu belum ditutup kan. Nah, itu tiap subuh gitu sampai ada sekitar berapa pekan kayak begitu, dan nggak lama kemudian tuh menjelang UMPTN gitu. Nah, udah lakonin itu, terus lakoni kayak gitu sampai akhirnya pengumuman, alhamdulillah dapat UI. Ya, visip UI ya, kayak gitu. Dan kita juga nggak nyangka lah. Surprise juga lah ya. Surprise ya. Sujud syukur itu bang. Sujud syukur. Itu kan kakak sudah ada yang kuliah pada saat itu? Nggak ada. Memang Cing Yunus yang diharapin. Iya. Karena kan kakak-kakak yang nomor 2, 3, 4 dan 5 itu udah nggak ada harapan. Karena juga dari sisi ya akademik juga kurang. Nah, tapi kan dari saya itu kan akademiknya lumayan, kemauan nggak ada kan kayak gitu. Makanya yang tadi dibilang lu pokoknya harus dapat kuliah, lo harus kuliah, apapun gitu ya. Akhirnya ketika saya difasilitasin di Rohis kayak gitu ya, dan berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Belajar tambahan kayak gitu. Nah, itu belajar khusus juga ya, kita kan ngebina di musola itu jadi remaja musola kan kayak gitu. Udah akhirnya Allah kasih rezeki, dapat UI. Itu di Depok atau di Salemba? Di Depok. Berarti harus hijrah lah ya. Hijrah. Bolak-balik atau ngekos? Bolak-balik kayak gitu. Dan kebetulan dibilang gini, ada kakak kelas juga. Jadi waktu diarahkan ya, dapat pengarahan itu, pokoknya kalau kuliah itu kita bisa kerja sambilan. Oh, fokus kuliah. Ya, jadi jangan khawatir ketika kita nggak ada biaya kuliah, tapi kita nggak jadi nggak ada cita-cita untuk berkuliah kayak begitu. Nah, akhirnya alhamdulillah dapat UI, visip UI jurusan ilmu politik. Dan alhamdulillah kan biayanya kan dulu ya murah lah, dulu masih di 425.000. Nah, jadi dia alhamdulillah di semester 1, semester 2, nah di semester 3 saya kerja di McDonald. Sempat part time. Dari part timer sampai pegawai tetap sampai jadi manajer. Kan kuliahnya gimana tuh? Jadi kan kuliah pagi. Kuliah pagi, kosnya kerjanya sore sampai malam. Oh, jadi masih dibolehkan gitu ya? Nggak harus dari pagi ya kerjanya. Betul, ya. Karena kan memang kebetulan shift-shiftan. Pada saat itu juga McDonald terima anak-anak magang. Kayak itu. Jadi waktu liburan, terus saya ditawarin oleh McDonald, mau diterusin nggak magangnya? Akhirnya saya magang part-time. Gitu. Berarti kerjanya itu selama musim kuliah berarti ya? Pertama waktu libur kuliah. Oh, libur kuliah, jadi semester pendek ya? Semester pendek. Terus saya setelah kuliah habis kan terus berkuliah kan. Nah, liburan kuliah terus saya ditawarin oleh restorannya, manajer restorannya. Ini mau terusin atau enggak? Kita masih buka part timer kayak gitu. Ya udah, saya terusin sampai selesai. 6 tahun.
Enggak, maksudnya sampai selesai kuliah kan? Sampai selesai Selesai kuliah kuliah masih di McDonald. masih. Oh. Jadi Kenapa kok betah banget? jadi gitu? waktu sidang itu Hah? itu pakai ini Baju McDonald. baju McDonald. Pakai baju manajer McDonald Baju kayak McDonald. gitu. Iya. Iya, iya, Dan iya, itu iya. setelah sidang itu kan ya alhamdulillah gitu. Ngambil apa, Cik, kalau di kuliahnya? Ilmu politik. Ah, itu pokoknya gimana tuh, Cik? Kok dari McDonald ke ilmu politik tuh gimana? Jadi Kan bisa kan politikus ya, kebanyakan gitu ya. Nah, jadi dulu itu milihnya itu kan dulu A1 kan Ya, fisika. fisika. Kan milihnya bisa IPC kan. Ya. Nah, dulu milihnya biologi, kesehatan Kesehatan masyarakat, masyarakat. sama politik. Politik. Nah, FISIP ya. FISIP UI karena dulu kan kita ngeliat skor ya. Ya. Kalau di NF dulu ada skor-skornya tuh. Nah, skor kita kalau pas latihan, oh kira-kira masuknya yang jurusan ini. Nah, udah saya milih ilmu politik. Alhamdulillah dapat. Nah, tertarik ilmu politik itu jadi gini. Ilmu politik itu salah satu ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan. Dan cara mendapatkan kekuasaan itu. Iya. Dan jadi gini, kalau misalnya orang manajemen itu, jadi ilmu politik itu kita mau ke sini. Nah, itu orang politik itu bisa Muter-muter ya. bikin Bisa. tuh ya. Ya. Yang penting nyampe ke sini Ya. nih. Itu Kalau tujuannya begitu. sampai gitu ya. Ya. Iya. Tangga-tangganya itu Tangganya. dibikin tuh. Oh, harus sini. Nah, itu tertarik seninya itu di Iya, situ. seni. Bagaimana kita mendapatkan sesuatu sih Sementara sebenarnya. McDonald itu apa kerja yang aja dulu. Kerja aja. Nggak dapat filosofi dari McDonald atau gimana? Oh, dapat. Dulu di gimana? sana itu salah satu yang sangat sampai sekarang terasa itu teamwork. Oh, teamwork. Sama disiplin family. mungkin ya. Oh, family. Jadi Family, ya. bagaimana rasa kekeluargaan itu Mhm. itu sampai sekarang pun Mhm. kita terbawa ya. Jadi framework bekerja kita kayak gitu. Jadi kalau kita apa ya? Bahasanya tuh ada teman kesusahan, Yeah. teman kerja gitu ya. Ya. Kalau kita nggak ngebantu kayaknya gimana gitu rasanya. Nah, di McDonald itu yang dibangun Ya, ya. kayak gitu. Jadi- Jadi benar-benar teamwork itu solid dan dan kadang restoran itu Aha. menjadi second home-nya kita Oh. kayak gitu. Jadi rumah keduanya kita lah, Ya, iya. tempat kerja itu. Tempat kerja itu ya. Jadi memang ya sampai sekarang pun kita tetap saling kontak-kontakan kayak Artinya untuk pekerjaan skala global internasional, pendidikan di McDonald itu termasuk betul. membentuk karakter Cing Yunus gitu ya. Betul. Nah, sampai pun nanti kan kalau McDonald kan terkenal universitinya Iya. restoran kan. Iya. Ya, artinya kalau kita jebolan McDonald itu ya kita paham dalam bisnis kuliner itu oh begini dari A sampai Z-nya itu kita dikasih tahu. Ya, ya. Kalau Itu di 6 tahun tahap posisinya terakhir apa tuh, Cing Yunus, kalau boleh tahu? Dulu cashier. Kalau di cashier cashier. itu satu level sama junior manager lah. Oh, general manager. Kayak, kayak begitu. Nah, jadi dia di situ. Jadi jadi jangan sampai ketika kita bahasa yang lugas itu miskin ya. Kita miskin, terusnya kita juga orang nggak mampu, sedangkan kita nggak mampu secara ekonomi, tapi kita punya kemampuan akademis dan lain-lain, itu jangan terpatahkan karena hanya itu kayak gitu. Dan itulah yang menjadi harusnya ya batu lompatan kayak begitu. Dan banyak ya, ada beberapa teman juga jalan hidup saya ini menjadi inspirasi di teman-teman yang lain kayak gitu. Si Yunus aja bisa kayak gitu, masa lo nggak bisa kayak gitu. Dan kadang-kadang itu yang menjadi inspirasi buat keluarga besar ya, sama teman-teman kayak begitu. Artinya ya kuliah sambil bekerja itu bisa nyari duit kayak begitu. Berarti orang tua pun terbantu, kakak terbantu juga ya ketika Iya. Cing Yunus bekerja di McDonald tersebut ya. Betul. Iya. Ya, Terus bisa dari bantu teman. McDonald kemana lagi tuh? Dari Hidup McDonald ini ya. sempat melalang buana ke beberapa perusahaan ya. Dari Masih di lokal tuh ya, masih Indonesia ya? Masih Indonesia. Dari dari perusahaan freight forwarding, asuransi, saham, future index, semuanya lengkap ya, berapa dicoba semua ya. Lengkap Iya, semua. iya. Sampai akhirnya berlabuh di Korean Exchange Bank. Oh, jadi berkarir di perbankan. Perbankan baru di situ setelah Tapi masih di lokal di Jakarta ya, masih di Indonesia ya? masih di lokal Jakarta. Nah, disitulah sebenarnya salah satu titik
satu perusahaan yang mendidik juga. Ya. Ketika McDonald kita dididik masalah habits kita ya, framework berpikir. Nah, ketika di dunia di perbankan di Korean Exchange Bank itu, nah situ gini loh ternyata. Bahasanya itu aliran duit, gimana kayak gitu. Dulu ya nanti banyak lah kita tentang KB ini. Salah satu juga yang menjadi saya aktif di dunia buruh migran. Ini titiknya di sini sebenarnya. Kayak begitu. Baik, sahabat pekerja, ini hal menarik. Seorang Ching Yunus bekerja di perusahaan multinasional, lalu pindah juga akhirnya ke perusahaan multinasional lagi dan akan mengalami banyak hal. Jangan kemana-mana, tetap di OPEK, obrolan pekerja bersama saya Hari Solputra. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.